Anak itu harus dibekalin ilmu. Kenapa? Karena nanti dia hidupnya nggak seperti zaman kita gitu loh. Mamaku pernah nasehatinku bahwa harta itu bisa habis kalau kita gunakan. Tetapi ilmu tidak akan habis. Ilmu itu akan bertambah sampai kita meninggal, itu ilmu itu tidak akan menghilang. Itu motivasi kenapa aku tuh mengutamakan ilmu. Terus yang terakhirnya mungkin dengan ilmu itu kita bisa mencari harta. Papa Bear adalah seorang ayah dari ketiga putri yang akrab disapa sebagai Nugget Sisters. Papa Bear dengan nama asli Papa Bambang dan Mama Sila mendidik tiga putrinya dengan kasih sayang dan ketegasan sehingga mengantarkan anak-anaknya menuju world top universities. Bukan merupakan perjuangan parenting yang mudah, dan meskipun ketiga anaknya menggeluti bidang STEM, tetapi perjalanan yang diambil berbeda-beda dengan fondasi semangat yang sama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Personally, aku merasa gara-gara mama papa udah masukin kita ke sekolah Islam early on, kita tuh nggak perlu kayak separately belajar ngaji, karena udah dapet di sekolah juga, history segala macam. Iya, itu yang aku nggak sadar sampai aku masuk sekolah negeri pas SMP. Kalau teman-temanku dulu les ngaji dulu, atau misalnya harus ikut kajian apa dulu, sedangkan kita udah dari early on dapet di keseharian kita di sekolah. Pembatasan itu secara natural itu juga nanti akan timbul sendiri kan secara kodrat kan itu memang ada gitu ininya, tapi kita nggak perlu terlalu bikin red line sendiri. Setiap orang tua itu punya resep sendiri ya, gimana ini ngatur itu anaknya. Menurutku kita nggak akan pernah tahu sebesar apa perjuangan dan pengorbanan orang tua sampai kita menjadi orang tua sendiri. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang seputar motherhood, self-development, and career. Biasanya aku duduk di kursi samping, tapi di episode kali ini pindah nih ke sofa besar dan sebelahku nih nggak kosong. Ini ada Nugget Sisters di sebelahku, ada Bia Donat, ada Safira Putri. Dan kursiku diambil oleh siapa? Ini adalah special guest kita kali ini, yaitu Papa Bear. Halo Papa Bear. Ini aku berusaha supaya nggak formal, jadi kita chill gitu. Karena kan agak ngakak dan awkward gitu ya kalau kita setting ini serius. Jadi kita ya anggap aja lagi di teras ngobrol-ngobrol nyantai tentang kehidupan lalala ya. Jadi makasih Papa udah mau datang ke podcast ini karena sama-sama. Karena Papa mau kenalin diri nggak dulu? Boleh gini Papa. Nggak perlu lah. Nggak perlu. No. Tadi sudah kan di intro ada perkenalan, tapi ya kita perkenalkan lagi, kita Nugget Sisters, kita bareng-bareng. Jadi nih aku anggap nih Nugget Sisters tuh co-hostku kali ini, dan kita ngobrol sama Papa Bear, papa kita. Ya itu perkenalan yang paling mendeskripsikan. Oke, langsung aja nih Pak. Kan selama ini aku bersyukurnya banyak sih orang-orang yang suka tanya kalau misalnya mungkin berkaca dari pendidikan yang udah kita tempuh, meskipun kita juga bertiga jujur masih belajar ya terus-menerus, tapi tuh banyak yang nanya parenting sama papa kalian tuh gimana sih gitu. Dan kita udah beberapa kali ya bikin konten bareng. Betul, tapi nggak pernah sama papa deh. Pasti misah-misah atau nggak paling papa ikut ngevlog gitu-gitu kan. Jadi kita yang ngasih tahu parenting orang tua kita seperti ini nih. Tapi kayaknya enakan kita tanya langsung dari sumbernya. Beda apa sama nih ya persepsinya? Jadi langsung aja nih Pak, kan dari dulu Papa sama Mama selalu menekankan pentingnya pendidikan gitu. Pokoknya pendidikan itu nomor 1 untuk kita. Nah, apa yang motivate Papa untuk mengutamakan pendidikan? Ya, first of all, pertama-tama itu ya sebenarnya untuk mendidik anak itu utamanya itu terletak di fondasinya dari awal. Jadi kita tidak bisa melatih anak itu dadakan atau gimana, tapi kita harus bangun setahap demi setahap. Ya seperti kita membangun rumah atau gedung, kita perlu fondasi yang kuat. Ya itu untuk itu fondasi itu antara lain bildung karakter dari anak-anak itu nanti itu gimana. Terus udah gitu keluarga itu harus akur dan ini solid satu sama lain, gimana kita bergaul sehari-hari. Terus yang kedua itu yang selanjutnya itu juga fitrah dari manusia itu, gimana kita harus membangun mereka secara fitrah.
agama, akhlak dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang penting di dalam fondasi pendidikan. Jadi kalau memang seperti kita membangun gedung, seandainya kita ingin membangun gedung yang tinggi, ya mungkin kita harus membuat fondasi yang solid dan itu analoginya begitulah. Nah terus. Tapi kenapa pendidikan gitu menurut Papa? Pertama tuh gini. Dari pengalaman dan dari segala perkembangan yang Papa alamin dan sebagainya, pendidikan itu sangat penting ya, selain dari agama. Memang agama itu sangat penting banget dan itu, tapi aku waktu itu ingat kata-kata Albert Einstein, Wissenschaft ohne Religion Islam, Religion ohne Wissenschaft is blind. Kalau kita hanya mempelajari agama dengan segala macam itu, tapi tanpa ada ilmu pengetahuan, tanpa ada scientific, itu membuat kita tuh membosankan lah, tidak seru, tidak membangun ini. Tetapi kalau sains atau ilmu pengetahuan itu tanpa agama, itu pasti itu satu hal yang percuma, karena ilmu pengetahuan itu juga bisa merusak, bisa membuat manusia itu menjadi baik gitu. Jadi tanpa acuan agama itu mungkin susah gitu. Anyway, pokoknya dalam hal itu motivasinya itu memang berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu juga mamaku pernah nasihatinku bahwa harta itu bisa habis kalau kita gunakan, tetapi ilmu tidak akan habis. Ilmu itu akan bertambah sampai kita meninggal. Itu ilmu itu tidak akan menghilang. Itu motivasi kenapa itu aku tuh ini mengutamakan ilmu. Terus yang terakhirnya mungkin dengan ilmu itu kita bisa mencari harta, dan sebaliknya dengan harta kita belum tentu bisa mencari ilmu. Dan secara agak langsung kan Papa mention banyak tentang agama dan ilmu bareng-bareng kan. Dan sebenarnya kan mencari ilmu juga bentuk mencari pahala kan dalam Islam juga. Oh iya, kan kita tidak bisa mendalami agama tanpa ilmu. Betul. Nah gitu loh. Jadi tetapi ilmu itu membutuhkan acuan yang benar gitu. Jadi ya contohnya ya kita lihat tentang di medik sekarang ini juga banyak yang manipulasi genetik dan sebagainya. Itu kan itu kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya itu belum tentu diperlukan gitu. Tadi kan Papa sempat mention kayak ada value dari Mbak Putri yang Papa pegang sampai sekarang gitu. Berarti untuk Papa dulu keluarga Papa juga menjunjung tinggi pendidikan kah atau gimana Pak? Ya memang keluarga Papa dulu masih sangat mendukung ilmu pendidikan. Jadi pendidikan itu merupakan faktor utama di kita gitu loh. Apakah itu pendidikan akademik ataukah non akademik, dan pokoknya kita di situ memang terbiasa dengan balance dalam pendidikan gitu loh. Jadi sebisanya itu mungkin ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, tapi intinya itu di keluarga kita dulu itu memang pendidikan tuh diutamakan. Tadi Papa juga sempat mention kayak balance kan. Maksud Papa itu kayak cuma yang mungkin scientific STEM atau enggak sesuatu pendidikan formal lah jatuhnya, atau yang lain gitu kayak misalnya musik atau apa. Kalau Papa dulu gimana? Mungkin boleh diceritain nggak Pak? Ya tuh gitu. Jadi dulu pada zamanku kita tuh ini selain tidak hanya belajar religion atau belajar tentang akademik dan sebagainya gitu, tapi lingkungan itu juga perlu dalam pergaulan, dalam itu. Jadi ya kita bukan hanya belajar begitu toh, tapi
segala sesuatunya tuh harus balance gitu loh. Intinya tuh di situ. Terus kita juga banyak dikenali dengan dunia-dunia yang berbeda dengan kita. Misalnya Ya apa-apa kan? dunia berbeda tuh? Ya contohnya aja, kalau kita waktu itu hidup di kota, mungkin bagaimana kita, tapi diperkenalkan dengan hidup di desa. Terus kita dulu waktu hidup di Indonesia, nah kita itu juga Papa dibesarkan juga di Jerman. Jadi di situ ada pelajaran-pelajaran yang terserap gitu loh. Jadi we are not alone. Istilahnya tuh gitu loh. Jadi ya segala sesuatu ya harus balance lah, nggak bisa terlalu belajar aja atau main aja atau gimana, tapi ya kita juga di situ tuh memikirkan hal-hal lain. Makanya waktu mendidik anak itu, nah selain kita itu belajar akademik seperti matematik dan sebagainya begitu, tapi kita juga harus memperkenalkan ke anak kita tuh bagaimana dunia musik tuh gimana. Terus udah gitu dunia-dunia yang lain seperti bahasa itu penting karena itu salah satu komponen faktor terpenting untuk kita bisa komunikasi. Nah itu, jadi memang dulu orang tuaku juga menekankan kita harus bisa menguasai bahasa. Nah jadi ya minimal 3 atau gimana gitu. Minimal, oke. Nah, terus udah gitu. Ya tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa itu. Jadi ya cuman itu kan tujuan aja, keinginan aja. Tapi yang penting itu bahasa itu penting. Terus kedua itu seperti matematik, itu juga bahasa di dalam sains dan teknologi. Setiap ilmu pengetahuan itu pasti ada matematiknya. Dan gimana? Itu jadi kita harus widen the horizon lah pikiran kita lah, nggak usah. Jadi nggak terlalu intinya tuh kita harus terbuka lah dengan sesuatu yang beda dengan kita dan sesuatu yang baru gitu. Aku jadi lumayan ring sebel karena kan kita juga sering sharing ya kalau parenting yang kita inget tuh dari dulu papa ya selalu bilang untuk kita widen our horizon. Di dunia kita nggak cuma di lingkungan kita doang lah, ada banyak orang. Karena ya tadi aku lihat ada pengalaman papa juga masa kecil juga sempat tumbuh di Jerman, makanya kita dikasih quote Jerman tiba-tiba. Iya benar sekali. Itu normal di rumah kita. Tapi itu kayak jadi landasan kenapa bagi papa ya penting karena exposure yang papa punya dulu juga ya. Nah tapi aku kan sekarang udah jadi emak-emak gitu ya Pak. Aku lumayan udah mulai ngerti nih, udah menikah. Aku jadi belajar kalau kadang aku sama Mas Bilva gitu, kita punya visi buat Launa ke depannya gimana secara pendidikan atau secara hal-hal lain. Tapi kalau papa dan mama dulu tuh langsung sevisi emang mengutamakan pendidikan dari awal atau sempat ada penyesuaian gaya atau visi yang harus dicocokin lagi ya? Karena kan pasti ya namanya dua individu yang berbeda pasti ada yang nggak sejalan gitu. Nah kalau papa gimana? Oh iya, kalau visi itu memang pasti ada berbeda antara keluarga antara suami istri. Pertama karena background ya, traditional background itu kan beda antara kitanya itu. Terus kedua itu background dari masa pertumbuhan kita, pendidikan dan sebagainya. Papa mostly kan di Europe ya, sering beda dengan yang di sini gitu. Nah kita kadang-kadang suka ini juga, suka berdebat gitu. Mana yang bagus, mana yang enggak. Nggak semua tuh di Eropa bagus, nggak semua di sini tuh bagus. Itu the keywordnya itu ya kompromis gitu. Jadi compromise antara suami istri. Jadi memang disinilah faktor bahwa keluarga itu harus solid dalam menghandle problem, jadi bisa ini Nah, terus faktor yang kedua itu juga ini
kalau masa-masa kecil seperti early years anak-anak kecil gitu. Kita juga harus anak-anak tuh punya fitrah gitu loh. Setiap anak-anak itu juga punya potensial di dalam ininya sendiri gitu. Fitrah itu antara mereka tuh memang sudah ada di setiap anak tuh ada fitrahnya. Jadi kapasitasnya itu udah. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu jauh tapi lihat fitrah anak itu dulu diperkembangkan. Baru nanti sesudah itu kita tambah dengan kursus-kursus additional. Kalau fitrah itu apa Pak misalnya? Jadi ini kan yang Papa utamain dulu di awal-awal kehidupan kan, di usia yang masih muda kan? Ya, fitrah itu sebenarnya ya seperti mereka tuh diajarkan hal-hal yang sepertinya tuh natural, atau berenang atau gimana, sport itu setiap anak tuh pasti punya kemampuan untuk berenang, seperti juga itu anak tuh jalan. Terus juga gitu akhlak itu kan ada yang baik, ada yang nggak baik gitu. Nah itu kita harus kembangkan ke arah yang baik gitu loh. Bisa aja itu anak tuh melenceng gitu dengan akhlaknya melawan orang tua dan sebagainya kayak gitu-gitu. Akhlak itu faktor yang penting supaya kita bisa nanti komunikasinya juga oke gitu loh. Kalau seandainya anaknya itu selalu melawan kan kita juga susah itu kan. Nah terus ada gitu, itu terus lain-lainnya mungkin bisa di inilah. Aku nggak tahu detailnya, tapi mungkin bisa di searching what is the fitrah itu gitu, apanya tuh dia. Cuman aku pengen tanya yang awal itu sih Pak. Aku penasaran katanya kan pas pertama kali mau nge-raise kita kan Papa harus compromise kan sama Mama. Waktu itu yang menurut Papa sampai sekarang masih diingat yang harus di-compromise itu apa? Kayak secara praktikal misalnya kayak pas kita baru dimasukin ke SD atau pas dimasukin ke TK, Mama maunya kita dimasukinnya ke seperti ini, tapi menurut Papa sebaiknya masuknya seperti ini gitu. Terus cara bisa compromise gimana gitu mungkin. Betul, contohnya itu waktu mau masukkan sekolah itu kan sekolah kan macem-macem. Ada yang sekolah yang ultra modern, bahkan langsung bahasa Inggris dan sebagainya, atau yang menganut inilah Barat atau gimana itu. Terus di sini juga ada yang namanya pesantren atau apa, terus ada yang namanya juga sekolah-sekolah negeri, dan itu banyak macamnya gitu. Nah di situ kita harus milih itu mana yang kita pentingkan, mana yang harus diprioritaskan dulu dalam education anak. Kalau seandainya itu kita di awal-awal develop dari anak itu masih muda itu, ya kita harus bisa mengarahkan, karena mereka nggak bisa mengarahkan sendiri. Kalau mereka mau dimasukin di sekolah manapun mereka mau, mereka ikut. Benar. Tapi kan kita yang harus ini. Nah, dan itu harus kita prioritaskan ya. Mana yang didahulukan? Akhlaknya dulu atau ilmunya atau apa maksudnya agama lah gitu ya. Agama atau gimana atau ilmu-ilmu akademik gitu. Nah, atau yang lain-lainnya gitu. Nah, di situ kita berdiskusi lah dan punya kesimpulan ya. Di situ kita masukin ke TK apa namanya? Ya, sekolah agama. Yang sekolah modern yang berbasis Islami gitu. Sebenarnya itu bermanfaat banget sih. Aku kerasa banget sama Kabia. Mungkin Kabia sama Kabina juga punya persepsi lain. Tapi personally aku merasa gara-gara sama Papa udah masukin kita ke sekolah Islam early on, kita tuh nggak perlu kayak separately belajar ngaji. Karena udah dapet di sekolah juga, history segala macam. Iya, itu yang aku nggak sadar sampai aku masuk sekolah negeri pas SMP. Kalau teman-temanku dulu les ngaji dulu, atau misalnya harus ikut kajian apa dulu. Sedangkan kita udah dari early on dapet di keseharian kita di sekolah.
sekolah. Dan yang kerasa banget pas ke Korea. Benar. Karena pas kita udah Betul sampai banget. Korea kan mungkin yang udah aware, yang udah ngikut kita sering ceritakan gimana jadi minoritas itu secara gak langsung ngerepresentasiin Islam lah, karena nggak banyak gitu. Jadinya kayak nge-question juga nih ilmu agama yang aku tahu, Karena karena deeper level dan bukan ritual aja ya. iya, bukan hal yang semua orang tuh juga udah paham lah kan sholat. Sedangkan ini gimana ya kita bisa menyampaikan ke orang lain paham tapi juga gak melenceng atau gimana gitu. Jadi setelah itu aku kepikiran sih, dulu pas kecil papa bilang, oh ya kita masukin sekolah agama, kayak oh iya ya emang Obvious necessity gak sih? obvious gak sih Nah, harus obvious di gitu. Indonesia. Tapi pas udah gede baru sih aku kayak mulai melek dan kerasa, oh ya ternyata mama papa were up to something pasti dimasukin ke sekolah-sekolah Islam duluan. Dan kayaknya berdasarkan range umur juga nggak sih, Papa pernah cerita. Jadi kalau early years itu ya tadi yang fitrah kata Papa lebih fondasi. Tapi pas Ya, udah di fitrah middle dan years yang science. alami. Jadi di situ di tahap-tahap early years itu kita belum tahu seorang anak itu skillnya tuh apa, trennya tuh apa. Jadi istilahnya tuh masih apa ya, masih natural lah gitu. Nah jadi itu mereka itu anak-anak tuh tau-taunya tuh bisa apa, yang aku tahu tuh apa, belajar benang tuh lebih cepat dari itu Menyerap bahasa juga lebih cepat. menyerap Available lah bahasa gitu itu juga lebih cepat. Terus banyak faktor-faktor lain yang sebenarnya itu orang tua tuh belum nggak berbeda gitu. Nah tapi di situ di early years itu selain kita itu membangun karakter building anak, tapi juga kita membangun potensi yang ada di anak itu gitu loh. Karena itu mereka tuh secara lahiriah tuh udah punya Iya, udah punya potensinya potensi yang masing-masing. tertentu gitu. Seumpamanya contohnya aja gitu, dia bisa recognize orang tua itu kan, ini kan miracle juga gitu, nggak itu kan dari alami itu juga kan. Terus gimana dia nanti bergaul antar sama lain waktu kecil itu. Dan justru di awal-awal perkembangan anak itu yang sangat menentukan untuk kelanjutannya itu. Jadi kalau seandainya itu di fase ya mungkin 1 sampai umur 10 tahun gitu ya, kita failed untuk ini, nah kita benerinya itu dia sesudahnya itu susah, agak sulit. Nah effortnya tuh lebih Besar. gede gitu. Berarti 1 sampai 10 bagi Papa yang penting banget. Kira-kira itu jadi di awal umur segitu ya mungkin ada yang berpendapat beda sampai berapa itu secara saintifik itu aku nggak ini, tapi perkiraan Bapak itu antar segitulah. Nah itu di situ perkembangan anak tuh yang paling menentukan tuh di situ. Jadi kalau apapun yang terjadi, pamannya keluarga kurang solid, anak tuh akan terpengaruh. Kalau kita itu salah didik, anak itu juga akan terpengaruh. Kalau anak itu tidak mengenal agamanya yang benar itu gimana, mereka nantinya juga akan terpengaruh. Seperti ya gimana lah melawan orang tua, terus bandel di ini dengan lingkungan, apalagi nanti di umur-umur selanjutnya itu faktor lingkungan yang lebih menentukan gitu. Nah, Papa kan juga mention kayak anak-anak itu perlu introduce ke banyak hal gitu. Dan jujur pas kita growing up, aku itu merasa kita nggak pernah di label kayak, oh kamu perempuan, kamu nggak bisa gini gitu. Kita semuanya dicoba, mama papa juga nge-support gitu. Tapi Kayak nggak kerasa gitu ya? Iya benar. Dan tapi aku baru kerasanya itu pas ke dunia luar gitu, kayak ngomong sama banyak orang dan ternyata mereka belief keluarganya itu agak beda. Kadang-kadang peluang antara cewek dan cowok itu bisa dibedain. Dan makanya dari situ aku juga merasa kayak aku grateful banget gitu punya keluarga yang berpikiran seperti itu. Dan menurut Papa kenapa walaupun kita bertiga cewek, Papa itu nggak ngebatasin peluang kita? Jadi gini, sebenarnya buat Papa itu everybody pasti punya berhak mempunyai chance
masing-masing. Jadi dia mau apa aja itu. Soal pembatasan memang Papa nggak mikirin secara saklek dibatasin begini begitu. Tapi pembatasan itu kan sesuai dengan kemampuan orang itu sendiri, setiap individu. Mungkin ada yang ada yang ininya tuh beda. Jadi dari anak-anak Papa aja tuh ada yang bidang ini lebih bagus, yang ini lebih bagus di bidang ini, yang itu. Jadi masing-masing tuh punya skill atau karakter sendiri gitu. Jadi di situ tuh pun kita nggak tahu di mana batasan yang sebenarnya gitu kan. Kita nggak tahu, kita tuh itu tidak ada red line yang batasin gini gitu. Ya contohnya aja kan, kalau dalam dunia pendidikan itu kan setiap orang tuh nggak bisa dibatasin, oh kamu nggak mampu, ini mampu. Ya orang kan tergantung orangnya itu sendiri kan. Nah kalau dia itu memang bakatnya itu teknik, okay, dia masuk teknik. Tapi kalau dia itu bakatnya medik, nah itu ya dia masuk ke kedokteran atau gimana. Itu kan yang membatasi itu kan mereka sendiri. Nah itu juga dengan ini kan, dengan tentang pembatasan laki dan perempuan itu nanti akan pasti itu pembatasan itu secara natural itu juga nanti akan timbul sendiri kan secara kodrat kan itu memang ada gitu ininya, tapi kita nggak perlu terlalu bikin red line sendiri, itu udah ada secara alami, itu udah ada. Yang penting tuh kita ngawasin rambu-rambu yang ada lah gitu. Ya seumpamanya tentang pergaulan, di mana rambu-rambu yang ini, yang bagus mana, yang jelek mana, atau enggak ini. Tapi mengenai kemampuan, kalau menurut Papa itu nobody's know ya. Kadang-kadang cewek itu bisa dapat Nobel Prize. Itu ada Nobel Prize. Kemi itu juga wanita yang create komputer kuno dulu itu juga wanita. Itu jadi kita nggak begitu tahu gitu loh. Jadi ininya mungkin juga batasan-batasan itu juga di lain pihak itu juga berbeda. Kalau di Asia Timur itu batasannya itu berbeda dengan negara-negara Eropa kan. Berbatasan antara wanita dan ini, dan berbeda juga dengan di negara-negara Indonesia seperti Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Itu batasan-batasannya itu berbeda. Jadi mana yang diambil, ya kan? Nah kita yang harus kita yang harus menentukan itu di mana gitu. Cuma Pak, aku ada pertanyaan sih. Kan kayak biasanya tuh kan cara pemikiran kita sekarang itu kan dipengaruhi banget dengan gimana kita dibesarkan kan. Kalau dari Papa sendiri, from how you were raised, kira-kira apa yang menurut Papa itu buat Papa sekarang mikir kalau ya sama aja, semua anak tuh berhak gitu loh. Peluangnya juga sama aja, kita harus let them explore what they can. Menurut Papa ada nggak sebuah didikan Papa atau mungkin lingkungan yang Papa grow up in pas kecil yang ngebuat Papa punya pemikiran kayak gitu? Kayak mungkin dari figur-figur wanita sekitar Papa pas besar kah? Maksudnya atau gimana? Kayak kan Papa bilang secara natural ya menurut Papa nggak perlu dibatasin gitu kan, mau perempuan mau laki-laki, karena ya kita nggak bisa ngedefine red line yang Papa bilang itu. Nah aku penasaran karena kan nggak semua orang punya pemikiran kayak itu kan, dan banyak orang itu kebentuk cara pikirnya sekarang gara-gara dari cara mereka dibesarkan. Nah aku pengen tahu Papa tuh pas besar kayak di lingkungan Papa itu, apakah Papa emang jadi punya pemikiran ini karena wanita-wanita sekitar Papa, atau mungkin dari Mbak Putri, dari mamanya Papa, atau mungkin dari mama, dari keluarga yang buat Papa kayak itu benar. Itu jadi gini, itu mungkin juga pengalaman juga. Iya, salah satu faktornya Salah satu faktornya itu pengalaman. Di lingkungan Papa itu banyak juga itu wanita-wanita yang berkarir, sukses dan sebagainya. Terus di keluarga Papa sendiri itu juga banyak yang sukses dalam disiplin-disiplin akademik segala gitu.
Ya, tapi mungkin itu salah satu pengaruhnya. Ya, bahkan mama juga tipe wanita. Dan mama pun juga tipe wanita yang carrier dulu gitu. Dan juga ini loh juara 1 selama SMA that academically achieve juga gitu. Jadi ya begitulah kira-kira. Mungkin karena itu ya, karena udah grow dengan upbringing, perempuan pun juga bisa. Jadi ya kenapa anak-anaknya harus dibatasin gitu ya, Pak? Oke, biar nggak terlalu tegang, aku mikir aku pengen nanya, mumpung di sini juga ya, aku bisa nanya Papa. Aku pengen tahu deh, Papa ada nggak sih kayak aturan dulu yang Papa buat di rumah, tapi yang kita bertiga tuh kayak selalu langgar gitu, atau nggak kayak siapa sih dari kita tuh yang buat Papa kayak aduh udah dikasih tahu kok dia nggak dengerin padahal bisa gitu loh. Ada nggak yang kocak aja gitu kayak flashback saat zaman dulu? Sebenarnya peraturan yang kayak gitu nggak ada ya, cuman ini. Cuman dulu ya kayak Sabrina aja gitu. Dia sering main di waktu SMA atau gimana gitu kan, suka lebih males atau ya kayak gitu-gitu. Bandelnya tuh kayak nggak belajar aja. Iya benar-benar bandelnya nonton K-pop gitu ya. Kayaknya Papa tuh kayak gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang serius. Kayaknya di seminar-seminar sering aku share kan, iya aku SMA tuh mager loh guys, ini divalidate sama Papa. Gitu, Dulu rajin banget pas SMA pengennya main-main. Cuma tuh ada juga yang lucu nih, mungkin Papa lupa, tapi aku ingat kita pernah les matematika ya. Kita kan jadi kalau les nih kita suka datangnya sekampung gitu ya, kan. betul, Jadi kayak satu mobil, nunggu yang satu selesai harus tidur di mobil. Pernah ada momen di mana pada stres banget ngerjain PR sampai pura-pura sakit. Ini kayaknya aku ada feeling kayak Papa tahu deh kita tuh pura-pura tapi dibiarin sekali-sekali doang, tapi the next harus diceritain. Yang aku ceritain Papa tahu kan pernah ya, ada itu salah pura-pura satu sakit. itu salah satu yang ya mungkin ngeselin gitu. Kita pergi bareng-bareng ngeles, mau les, tapi kalian males, lama-lamain makan bakwan ya, atau gitu mau piano kayak mau apa dan sebagainya. Tapi Papa gimana supaya ya kan kalau anak-anak pasti ada kalanya kita males nggak mau apa, tapi Papa bukan tipe yang ya udah deh kalian berhenti aja lesnya. Papa emang dulu prinsipnya gimana? Oh ya gitu. Oh itu mengenai itu ada cerita lagi tuh yang lucu. Jadi waktu itu kan ada orang yang nyaranin gitu, ngapain les itu mahal-mahal kayak gitu-gitu ya kan. Itu nantinya juga nggak dipakai kan. Nanti apa di masa depan itu siapa yang mau itu? Seperti apa namanya? Seperti matematik. Terus siapa yang buat apaan matematik? Ada yang komentar gitu ya? Oh ada, mamanya ya. Buat apa kita belajar trigonometri? Kita kan nanti di kehidupan tuh nggak perlu gitu gini-gini ya. Terus gitu. Ya tapi buat Papa itu apa gimana ya? Karena merasa tuh Papa orang itu nggak ngerti gitu loh. Kayak seumpamanya apa namanya? Kalkulus gitu kan. Kalkulus itu kan dipakai tuh di mana aja, kan mau di ekonomi, mau di sains, mau di teknologi atau apa, itu pasti nantinya dipakai. Matematik itu bahasa dari science and teknologi. Kalau kita nggak menguasai matematik, umpamanya kita gimana bisa menguasai teknologi dan sains itu? Itu salah satu ya. Dulu apa daripada terus Papa gimana tuh responnya? Nah responnya itu ya aku terus aja, aku masih tetap iniin. Dan juga dari anak-anak sendiri kan waktu itu kok apa namanya males ya. Namanya itu motivasinya gimana? Motivasinya itu ya kita ajak main atau gimana, terus dibeliin donat kampung, atau dibeliin donat kampung, kasih atau apa ya insentif dibujuk-bujuk gitu kan, lah makanan. gimana. Ya pokoknya diusahain supaya selesai gitu. Berarti yang aku dapat dari Papa itu ya, kalau Papa tuh tipenya ya mau orang apapun bilang ke Papa, enggak gini-gini, Papa punya prinsip yang kuat, you know what's good for your child gitu. Iya. Dan Papa jalanin, dan Papa
kayak navigasi sesuai ya perilaku kita gitu. Misalnya papa lanjut, tapi kita juga bandel-bandel, papa masih berusaha dengan yang ngasihnya, yang ngasih donat, ngasih Kecil-kecil apa. lah, nggak gede-gede banget. Iya. Insentifnya nggak segede itu juga. Iya. Itu Itu menurut aku menarik penting banget. sih, kayak maksudnya kayak Macam-macam kita caranya gitu. Kadang bukan papa aja, mamanya juga oke. Kita begini yuk, gini-gini ya, macam-macam lah. Setiap orang tua itu punya resep sendiri ya. Kalau gimana ini ngatur itu anaknya. Ya tapi whatever, kita tuh nggak mau give up lah. Hal-hal yang penting yang orang lain nganggap tidak penting, nah itu is not our concern, ya itu urusan mereka. Kuat ya. Pokoknya kita itu fokus. punya fokus, punya prioritas itu gimana. Dan itu ini kan terbukti kan. Waktu kalian masuk ke universitas, waktu kalian awalnya tuh membuat tes-tes untuk masuk ke KSA, Korea, itu semua kan matematik yang dites. Itu semua tuh begitu. He had a plan. Iya, itu Soalnya, jadi kitanya itu yang mesti, orang tua itu penting punya Kepercayaan. jangkauan Vision. yang sebenarnya tuh Yang orang belum tentu bisa lihat, yang tapi belum tentu bisa Kita lihat. jangan gampang terpengaruh sebagai orang tua juga ya Pak. Iya, Kalau komentar. kita memang punya kelemahan. Kita juga mungkin nggak bisa lihat apa yang orang lain lihat. Tapi at least apa yang kita lihat itu ya udah Kita lakuin aja, perjuangkan. kita perjuangkan aja baik kita yang mau gitu, ya kan. Nah itulah ininya perlunya tuh orang tuh punya visi, punya ilmu, punya pengetahuan dan sebagainya untuk bisa diinikan ke pendidikan anak gitu. Zaman dulu kan les matematik itu bagus atau tidak, Sebagai itu anak kita kayak sebagai ngerasa ini anak kan mungkin capek ya, doang. capek doang, terus bikin PR atau apa gitu kan. Tapi kan orang tua tuh harus tahu mana yang penting untuk ini kan. Dan kita juga tahu talent-talentnya tuh gimana kan. Terus salah talent anak tuh juga penting diperhatiin. Mereka tuh mampu atau enggaknya itu sampai ada batasannya tuh sampai di mana. Nah gitu ini tapi kan. yang aku tricky tuh Pak, mampu sampai mana. Karena sering ada narasinya tuh kita ngelihat anak diles-lesin, belajar terus. Kadang tuh ada orang tua yang komentar, kok tega banget sih anaknya disuruh belajar terus, pulang sekolah les lagi. Tapi nyatanya mungkin lebih tega ketika kita nggak ngajarin anak soal disiplin, resilience sejak kecil kan ya. Kalau menurut Papa, kalau ada orang yang komentar bilangnya kita malah tega tuh karena belajar terus tuh gimana? Ya itu menurut Papa itu yang pertama itu memang, kalau buat Papa itu orang tuanya sendiri yang pertama itu salah ya. Jadi kalau mengenai malas dan rajin itu kan sebenarnya itu kebiasaan. Intinya tuh kebiasaan. Kalau anaknya itu udah dari awal diajarin rajin dan gitu, dan dia terbiasa, dia nggak merasa stres, dibebanin belajar pamanya, Iya ya sih. kan? Jadi emang harus dibiasain gitu ya dari Memang kecil. Pak? ya secara bertahap loh. Jadi Iya. Gak bisa langsung. enggak, makanya aku tadi di awal itu bilang kita tuh nggak bisa secara mendadak itu instan bisa mendidik anak begitu. Itu harus dimulai dari jauh-jauh hari gitu kan. Nah itu jadi mengenai mengenai rajin dan malas itu merupakan kebiasaan. Kalau kita anaknya itu dibiarkan tiduran melulu, malas melulu, akhirnya besarnya malas juga kan. Itu malah lebih tega lagi. Nah, tapi kan kalau anaknya tuh biasakan bantu orang tua, ya yang hal-hal yang kecil lah awal-awalnya tuh, terus bantu di rumah tangga, terus udah gitu belajar secara continuous nih gitu. Nah itu akhirnya dia merasa kalau dia itu udah terbiasa dengan rajinnya dia,
dia malah males jadi males. Gitu loh. Itu terjadi. Benar. Jadi gitu kan, itu tergantung Kayak kita kalau nggak kerja gimana gitu ya. Iya, kan makanya itu yang ada yang orang bilangnya workaholic atau apa gitu. Karena dia terbiasa kerja atau apa gitu kan. Jadi udah kayak malah nggak kepikiran ya kalau itu beban. Iya, sih malah nggak sebenarnya. kepikiran, itu memberatkan gitu. Kok aku tidurannya males gitu ya. Mungkin ini kenapa juga papa sama mama jadi rajin produktif les. kan. Jadi orang tuh produktif karena rajin jadi menjadi produktif kan ininya. Kayaknya satu hal yang juga aku pelajarin dari masa kecil kita adalah kita itu dilatih untuk nyelesain sesuatu. Ya nggak Iya, sih? itu Kayak- juga. Iya, kalau mulai sesuatu juga ada. You gotta finish it. Ya, Makanya Ya itu benar. kayak walaupun lesnya bertahun-tahun kan kadang-kadang ada kayak oh ya udah deh 1 buku 2 buku gitu, walaupun kita suka malas di tengah-tengah, akhirnya kita kayak ya udah deh 1 buku dulu. Kalau main piano kan juga sama kayak ya udah deh 1 lagu dulu gitu, Sehari lama-kelamaan setengah jam dulu. Iya memang itu awalnya itu memang begitu. Even ya kalau dari awalnya itu sebelum masuk kelas-kelas begitu, itu anak-anak tuh kalau makan itu harus dihabisin. Nah ya ini benar nih. Nah, Itu- jadi kan that's kamu your apa sesuatu hustle. yang kalau kamu memulai sesuatu itu harus diselesaikan. Dia sih aku Termasuk dimarahin sih makan. sampai Kalau sekarang. makan itu dia tuh di tengah-tengah itu nggak dihabisin terus dibuang atau apa itu nanti kebiasaan di waktu Apa, besar iya. gitu. Jadi itu kebawa ke ini kan. Tapi kalau seandainya anaknya itu memang udah dibiasakan makannya rapi selesai gitu, baru dia dulu biasanya tuh aku tuh kalau habis makan baru boleh pergi dari meja gitu-gitu kan ya, itu suatu kebiasaan yang bagus juga gitu. Jadi anak-anak itu kalau terbiasa dengan menyelesaikan problemnya masalahnya dia, ya akhirnya nanti dewasanya itu ya udah terbiasa nggak ini. Tapi kalau anaknya itu dibiasain dari kecil itu pembantu yang beresin, terus ini semua nyuci beresin, ya dia itu dia akan terbiasa begitu. Dia akan mencari orang yang mengerjakan hal-hal tertentu buat dia. Dan ini fact. Karena waktu Papa di Jerman dulu pernah ketemu anak itu yang ya di rumahnya banyak membantu lah gitu-gitu. Nah pas di Jerman itu even buat nyalain mesin cuci aja nggak bisa gitu loh. Padahal orang Jerman di sana kan normal gitu kan. Setiap orang bisa gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang lucu lah gitu ya. Aku bilang yang itu merupakan faktor kebiasaan aja. Kalau kita biasa rajin ya kita produktif gitu. Tapi kalau kita terbiasa malas, ya udah malas aja. Iya, aku cuma mau bilang aku relate banget sih karena pas kita akhirnya pindah keluar ke Korea, walaupun umur muda pun aku nggak merasa harus adjust banyak banget sih karena walaupun kayak boarding school sendiri aku udah biasa aja gitu nyuci, naruh baju sendiri, ngerapin kamar sendiri. It's not something that I had to learn again karena dari dulu udah dibiasain. Itu dia tentang tata cara pendidikan di Korea buat di Indonesia itu is very hard ya kan. Jadi orang tuh belum tentu tuh ke sana itu wah ini kok bagus atau karena memang di sana tuh disiplin banget, kerja keras dan sebagainya. Tapi buat mereka itu biasa. Mereka itu buat itu udah dididik dari awal. Itu mereka gitu. Dan antara di pendidikan Jerman itu juga begitu. Cuman perbedaannya itu mungkin di Eropa lebih luwes lah, lebih masih oke aja. Tapi kalau di daerah-daerah ini di Asia gitu ya pendidikan itu memang nggak hard. Di Cina pun juga gitu. Mereka tuh pendidikannya tuh memang ini bukannya cuman nari-nari, haya-haya atau hura-hura aja gitu kan. Iya, tadi tuh di point tuh aku dulu ngerasa banget emang waktu kita les di saat semua temen kita yang bermulai di satu waktu yang sama, mereka udah berhenti. Tapi kita tuh boleh kamu istirahat, boleh kamu break, bolos sekali, tapi kamu harus tetap lanjut. Dan di situ sekarang looking back itu tuh ngajarin kita pentingnya konsistensi. Ya, itu mengajarkan kita pentingnya konsistensi sampai sekarang. Sampai selesai ya. Pah, dari tadi kan kita udah bahas betapa Papa tuh
percaya bahwa perempuan punya kesempatan, kasih kita eksplorasi. Tapi jujur pasti deep inside papa ada rasa, ya gimana sih anak-anakku 3 perempuan dan sebagai orang tua pertama kali juga experiencing menjadi orang tua kan banyak kekhawatiran tuh pasti ya, kekhawatiran yang bikin overthinking. Nah, papa kan selalu bilang ke kita dan kita juga ngakuin kalau parenting papa tuh memang mengajarkan kita untuk tanggung jawab tapi juga ngasih kita kepercayaan di saat yang bersamaan. Ya, nah boleh papa ceritain nggak pas Vira baru mulai kuliah ke Korea, sekolah ke Korea ya dari SMA itu kan mereka dari umur yang muda banget ya. Contoh nyata yang kita inget tuh papa waktu izinin nggak langsung izinin ya, ada cari tahu dulu ya. Nah itu gimana sih cara papa menenangkan rasa kekhawatiran papa? Apa yang udah papa lakuin gitu? Iya, ini mungkin bisa relevan juga buat orang tua yang nonton. Sebenarnya mereka pengen kasih izin ke anaknya, tapi bingung kayak gimana ya biar dia sebagai orang tua juga bisa yakin, lebih yakin ngelepas anaknya gitu, masih hesitant. Mungkin papa sharing bisa ngebantu juga. Karena aku yakin nggak langsung, oke, boleh, bye. Nggak ya, gitu kan? Pasti nggak gitu kan. Ya, yang pertama yang penting itu papa tuh doing research juga gitu loh. Research dulu mau kemananya itu ya. Terus apakah mau ke daerah mana di luar gitu. Semua sekolahannya itu papa research dulu dengan collect information, informasinya. Terus ya pokoknya research dulu lah. Sedip apa tuh Pak researchnya? Apa aja yang kayak sampai ketemu orang-orangnya kah atau gimana? Itu papa bisa bilang very deep karena papa kenalan dengan direkturnya, dengan cara papa juga lihat situasi sekolahannya secara worldwide atau secara umum di publik tuh gimana reputasinya itu gimana. Terus udah gitu macem-macem lah, it's very deep gitu. Nah sesudah itu nah mungkin juga kita juga harus tahu anaknya itu cocok nggak dengan sekolah itu, mau nggak dengan sekolah itu, karena kita nggak bisa maksa anak tuh untuk keluar tuh nggak bisa. Jadi kita nggak bisa tuh langsung kita ngirim anak tuh ke Taiwan atau kemana gitu tanpa anaknya tuh mau atau enggak. Karena kenyataannya tuh gitu, banyak anak-anak yang udah sekolah di sana, mereka kan keluar lagi, balik lagi. Mereka nggak betah di sana. Iya, beberapa temanku gitu. Banyak gitu kan. Jadi bukan hanya mengenai sekolahnya yang bagus atau apa, tapi juga anaknya tuh juga harus harus setuju, senang juga gitu. Dan kebetulan anak-anak papa malah suka gitu loh. Malah betah gitu, maksudnya sebelum ke sana itu anak-anak papa tuh ya malah punya inisiatif sendiri untuk keluar, untuk mencari explore ya, widen the horizon lah di situ gini kan. Nah terus gimana terus explore yang sesuatu yang baru atau nah ini mungkin harus diperhatiin juga gitu loh. Kalau seandainya anaknya nggak mau, jangan sampai dia tuh di sana tuh stres. Karena papa juga ngalamin banyak student di luar itu yang nggak kuat itu juga ada, dan mereka juga stres gitu kan. Ya, namanya juga beda kan. Nah jadi harus ditanya satu sekolahannya itu harus di-research dengan benar dengan ini, terus kompetensinya tuh sampai di mana, terus lingkungannya, pergaulannya seperti apa, betul aman atau enggak gitu-gitu. Nah terus dengan guru-gurunya gitu kan, kita juga harus komunikasi dengan mereka, tanya dengan direkturnya atau gurunya yang ngajar. Iya, berarti gitu. Kayak fokusnya bukan cuma satu hal ya, tapi ketujuannya seperti apa, lingkungannya, dan juga dari anaknya sendiri. Dari anaknya sendiri. Nah, sekarang kalau anak, nah makanya itu pentingnya itu early education itu yang kayak les-les kayak begitu-begitu, itu ada itu faktor yang
penting gitu komponen. Jadi nanti dia pas mau masuk sekolah itu kan harus tes dulu kan, harus apa segala itu udah harus punya bekal yang untuk bisa sekolah di sana gitu. Kan kesian juga kalau kita nyekolahin anak di suatu sekolah yang modern tapi anaknya nggak bisa apa-apa, kan berat kan itu. Nah terus di lain pihak juga itu, terus terang itu kan kalau sekolah-sekolah di sana itu mau di negara yang industri gitu kan sekolahnya itu lebih tinggi levelnya dari sini kan. Jadi itu anaknya tuh mau nggak, ya bersedia nggak kerja keras kayak gitu-gitu kan. Nah mau ada nggak ininya ya semangatnya lah, apalah gitulah. Pokoknya anaknya tuh harus ditanya. Jadi researchnya tuh bukan hanya ke sekolahannya aja, tapi ke anaknya juga. Kondisi anaknya tuh gimana gitu loh. Kalau anaknya nggak bisa ya sudah. Kamu dulu ngerasa nggak kayak papa sering nanya-nanya kalian atau gimana cara tadi papa research ke kaliannya? Boleh diceritain gak nih, kita saling sharing aja. Oh, mungkin aku mau highlight satu aja sih. Kayak kelihatannya itu kecil atau enggak kita nggak begitu sadar ada, tapi menurut aku it's a very unique trait dari keluarga kita. Itu kan tadi papa bilang kita punya kebiasaan kalau makan dihabiskan dan di meja makan. Nah kadang malah hal-hal momen-momen kecil tersebut itu yang ngebentuk kebiasaan di mana kita itu sering sharing and having deep conversations as a family gitu. Tapi ya macam-macam topiknya, bisa tiba-tiba kita ngomongin history, tiba-tiba ngomongin plan kita masing-masing ke depan gimana, tiba-tiba ngomongin sekolah. Tapi kayak kebiasaan that small deep talk yang sampai sekarang masih gitu. Misal papa ke tempat aku, kita habis makan siang, tiba-tiba kita baca berita apa, jadinya kita ngobrol gitu sejam, malah sejam. Iya, memang gitu caranya, cara papa. Memang secara bertahap. Kita kalau riset mengenal anaknya itu kan juga secara bertahap. Kita nggak bisa tiba-tiba, kamu gimana nih? Itu ada juga, ada contohnya dia pernah nanya gimana kalau going school in luar negeri ya kan, pernah gitu. Terus di situ papa terangin tuh begini realitasnya ya, yang papa alamin dulu tuh begini terus gini. Terus kamu bisa nggak begini gitu kan. Ada juga questionnya kayak gitu kan. Nah tuh nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa gini. Iya kenapa aku bawa deep talk itu lebih ke karena kan Kak Bina nanya, apakah Bia ke papa langsung nanya gini. Sebenarnya tuh lebih natural gimana ya, kita misalnya lagi duduk habis ngapain tiba-tiba ngobrol aja, karena kita kebiasaan di keluarga kita ya suka ngobrol, suka apa, mau serius mau enggak. Nah kayaknya aku juga sama sih waktu kayak Kak Bia, pas Kak Bia kan udah di sana, tapi aku juga masih belum yakin dong, dan dulu ada choices lain. Jadi kadang setelah kita lagi makan atau apa ya aku nanya ke mama papa kayak sebaiknya bagusnya kemana ya, ada apa ininya ya, mungkin nggak tahu dari mama papa dari conversation itu jadi mulai dapet tanda-tanda ini kayaknya Vira emang pengen deh, atau secara implisit ya awalnya berarti ya. Jadi bukan kayak emang dari lama, betul kata papa, aku setuju, kayak bukan kayak gara-gara saat itu langsung harus aja aku mau ngomong gitu kan, gak gitu kayak nyantai lagi everyday life tiba-tiba jadi ngalir, aku ada concern ini nih, dan kayaknya itu hal yang aku pengen bawa juga sih ke keluarga aku nanti, karena aku merasa safe gitu loh. Iya benar. Untuk sharing dan ngobrol, aku nggak harus ngeluarin mental load lain untuk ngeberaniin diri untuk ngobrol gitu loh. Jadi tapi nggak apa-apa. Seandainya punya kayak Bia itu punya inisiatif, dia pengen start sekolah di luar. Padahal dia kan udah sekolah di Smabel, di SMA 8 atau udah gitu, tapi tetap pengen di keluarnya. Itu nggak apa-apa mengeluarkan unek-uneknya, inisiatifnya. Dari dia loh itu idenya ya Pak. Jadi idenya tuh Pak, kalau aku begini gimana tuh? Nggak apa-apa, doesn't matter, kamu jalanin aja. Tapi anaknya itu juga jangan dipendam mengeluarkan pendapat gitu loh. Jadi kalau dia tuh punya pengen, ya udah kamu bilang apakah nanti atau enggaknya tuh
pertanyaan Taunya lain habis kan. nanya kan. Iya, tapi kan itu that's a good idea kan. Kalau seandainya keluar dari anaknya, oke aku mau keluar ke sini sekolahnya gitu-gitu. Nah, terus baru kita recheck, kamu sanggup nggak? Kamu able nggak ke sana? Di sana tuh lebih strength nggak, ya kan? Terus udah gitu, I know that for my experience ya, gitu-gitu kan di sana tuh lebih disiplin dan banyak gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kalau dari anaknya itu langsung nanya itu nggak apa-apa. Jangan di-ignore. Yaitu setiap ide dari anak-anak itu jangan sampai sepelekan. Ya dengerin aja dulu nanti. Walaupun shock ya. Karena aku ingat yang waktu dia bilang, pokoknya kan disclaimer teman-teman, ide mau ke Korea itu kan dia bener-bener datang sendiri ya, bukan kayak mama papa udah riset ayo ke Korea. Scroll sendiri. Jadi ide Cuma sendiri. aku nggak bisa daftar ya, bisa kan umurnya belum. Terus waktu itu papa shock dalam hati kan, Pak, kayak hah Korea, kayak aku nggak tahu nih, pengalaman belum terlalu familiar papa sama mama gitu, tapi mama yang shock kali. iya mama iya mama shock, tapi aku ngeliat poinnya ya didengar dulu biar nggak langsung didengar dulu poinnya gitu, baru nanti riset di belakang layar gitu, lama-lama nyari tahu sendiri. Gitu. Intinya tuh gitu, karena waktu Bia ngajuin itu ya terus terang itu nggak masuk gitu, terus kan banyak juga ibu-ibu yang nggak setuju kan, ibu-ibu yang nggak setuju anaknya keluar nanti, apalagi perempuan. Kan waktu itu dia kan perempuan pertama kan kalau nggak salah ya. Dari Indo. Dari Indo yang pakai jilbab itu kan juga ya. Jadi macam-macam deh komentar orang. Tapi kan itu komentar orang. Kalau komentar orang itu kan sebenarnya ada opinion kan. Komentar itu, perkataan orang itu kan cuman opinion, tapi bukan fakta kan. Bukannya sesuatu hal yang terbukti. Ya oke, kalau kamu punya opinion begitu is oke. Kalau aku punya opinion sendiri gitu loh. Nah, jadi ya pas dipertanyain gitu, bagusnya juga waktu itu gurunya support gitu kan. Guru sekolah, dan gitu semuanya. Jadi ya semuanya harus di research lah itu gimana itu caranya kita itu kan. Kayaknya satu tempat yang juga aku appreciate banget di mana kita suka ngobrol-ngobrol itu adalah pas pulang sekolah. Ingat gak? Kayak kalau dijemput terus macet ya, agak sedikit blessingnya jadi ngobrol ya. Tapi bukan macet aja, kita tuh selalu banyak ngobrol. Ya nggak tahu apa karena kita dari alamnya memang yaper atau gimana, tapi kita tuh selalu kayak yang aku bilang tadi, there's always places kita naturally jadi ngobrol. Banyak, mau di restoran, mau di meja makan rumah, nunggu kalian selesai les, aku udah duluan, terus aku di dalam mobil keringetan, ngobrol juga. Aku tiba-tiba jadi curhat gitu ya. Dan kayaknya yang mungkin aku nggak tahu ya, mungkin mama papa nggak sadar juga secara langsung ke kita itu adalah mama papa tuh selalu rajin bertanya apa yang kita mau. Oh iya. Jadi dari kecil dan tuh natural ya. Dan natural. Jadi dari kecil tuh kita udah kebiasaan menanyakan ke diri sendiri, iya ya, apa sih yang aku suka? Ini beneran karena keinginan aku apa enggak? Kenapa aku ngomong ini sekarang? Dulu kan aku gak sadar. Gara-gara pas aku keluar ke Korea, ada banyak temen aku yang nanya ke aku. Dari dulu mereka yang ngikutin sistem aja kan. Apa yang disuruh mereka kerjain. Terus mereka juga suka bilang, ini aku udah mau lulus, bingung nih mau ngapain. Kok kamu kelihatannya kayak kamu tahu apa yang kamu mau gitu, walaupun nggak tentu dapet. Terus pas aku bilang, ya nggak tahu sih yang gini aja gitu kan. Tapi setelah ngedengerin papa, aku jadi mulai paham. Iya ya, sebenarnya ya dari kecil mama papa tuh selalu nanya, ya kamu mau nggak? Kamu tapi maunya kesini nggak? Itu udah bener belum? Kamu mau nggak sesimpel les itu? Kamu mau lanjut apa enggak? Tapi walaupun akhirnya disuruh lanjut juga ya. Terus kayak kamu ke Korea emang karena kamu sendiri atau gimana? Sampai aku dulu latihan. Dengan Bina juga sama. Karena Bina waktu itu udah diterima nih di 5 universitas di Jakarta ya, di Indo, di Jakarta sampai Bandung gitu. Lagi kan. Apa banyak yang dipelajari. Lanjut Pak. Itu kan waktu udah diterima gitu, udah 5 universitas. Aku pikir kan oke, tinggal pilih aja kan. Nggak taunya Sabrina mau masuk ke UGM. Itu kan jauh lagi kan. Jauh lagi. Loh kok UGM kan kamu udah diterima di sini gitu ya, sampai Jerman Swiss ya, sekolah universitas segala gitu. Tapi di Jakarta ya. Iya, semuanya di Jakarta tuh banyak ini, bisa tinggal pilih aja gitu. Tapi dia milih sesuatu yang lain dari yang lain. Di UGM kan jauh kan. Buat
buat papa sama mama kan anak pertama lagi. Iya. Ya, the first ini kan ya mungkin inilah agak pengalaman baru lah kamu kayak gini-gini. Tapi ya udah nanti udah gitu ya bikin ya cari riset gimana di UGM tuh suasananya ininya terus mungkin cari siapa yang kenal atau Bener, gimana. detail banget loh. Jadi papa mama tuh nggak langsung melempar gitu aja. Enggak Bener-bener begitu. ya sangat mencari tahu. Dan aku Iya. tadi gara-gara Vira aku jadi kepikiran nih ya, papa mama kan suka nanya opini kita, jurusan atau univ aja itu nanya kita maunya apa. Tapi papa mama tuh juga yang memastikan kalau kita udah memilih sesuatu, ya udah harus selesai. Benar. Contoh tadi karena papa mention UGM, pernah kayak dulu labil-labil tahun pertama, aku mau ganti jurusan deh, gini-gini. Oh, iya, Karena aku banget. nggak- Iya, aku contohnya karena gitu, aku contoh. I cannot believe that. Soalnya yang karena curhatan mama papa ya orang yang di rumah yaitu Nah kita. iya kita. Iya, I cannot believe that by the way. Ya Terus contoh kayak itu contoh salah satu. tapi contoh. meskipun begitu ya udah itu ada batasnya, nggak boleh kamu harus lanjut selesain. Tapi sekarang ya makasih ya mama papa nggak ngebolehin aku saat itu karena kan akhirnya nemuin ya. Jadi ya itu ya kesimpulannya adalah banyak tanya opini ke anak, biarkan anak share mereka mau apa dan gak langsung dijudge ya. Terus sebenarnya cari tahu banyak tentang apa yang dipilih sama anak dan ya udah kalau anak udah milih Di tapi full harus support. dijaga juga. Iya ya, intinya. dijaga juga tanggung jawabnya. Ya, intinya ya kalian tuh boleh aja mempunyai choice mau ngapain. Tapi harus konsekuen. Kalau Iya, udah iya, ngambil konsekuen, udah ngambil pilihan ya udah kerjain dengan benar gitu loh. Kecuali nggak bisa kan. Kalau memang nggak mampu atau nggak bisa itu beda lagi. Tapi harus mampu kayaknya. Iya, harus mampu. tapi kalau udah milih sesuatu ya harus konsekuen, harus diselesaikan gitu loh. Karena itu banyak prosesnya yang yang harus dilalui juga dan gini-gini. Dan terutama itu kalau uang mesti bisa dicari, tapi kalau waktu Iya. kan coba kamu ya masih gadis-gadis gitu terus masuk universitasnya udah baru tua-tua gitu kan nggak lucu juga ya nggak? Kalau temen-temennya kan masih baru lulusan gitu kan jadi waktu itu ini juga berharga gitu. Harus matang juga. Harus kalau buat matang itu keputusan. semuanya tuh ini harus apa? Nah makanya sebelum milih itu diskusi dulu kan kita gitu gimana kamu benar bisa di sana kamu mampu atau apa ya pokoknya standar question lah. Terus udah gitu di sananya itu sendiri kita harus research juga orang tua itu wajib gitu loh. Ada satu quote yang papa dari dulu suka ngedrill ke kita yaitu lihat ke atas tapi jangan lupa lihat ke bawah. Itu apa sih artinya buat papa dan kenapa sih kita kayaknya diingetin terus gitu sama quote itu? Ya gitu ya artinya ya itu karakter awal kita ya. Kalau kita itu udah sukses ya jangan sombong karena kita harus lihat juga orang yang lebih sukses itu juga banyak. Betul. Atau gimana orang yang lebih pokoknya di atas langit masih ada langit lagi. Nah tapi kita juga jangan lupa orang-orang yang kita harus bersyukur juga kepada kita punya kesempatan maksudnya punya ini yang orang lain tuh nggak ini. That's it, cuma itu aja. Itu aku setuju sih kayaknya that value yang papa selalu bilang ke kita kan, that value really kept us pas lagi under pressure. Kayak misalnya kita mau seberapa hard work, pasti ada orang yang lebih bagus lah nilainya. Ya udah kita jadi motivasi, tapi kita inget bahwa kita bisa di sini karena kesempatan dan gak semua orang tuh dapet. Jadi ya kita syukurin juga. Itu salah satu yang aku selalu pegang juga sih gara-gara papa. Dan juga kayaknya humility sih. Kayak sehebat-hebatnya kita ya pasti ada flaw-nya. Dan ada Ya, flaw-nya. itu. Ada salahnya, iya. Nah next question ini kan mungkin banyak ya Pak, pasti tapi ini boleh pilih aja ya. Emang apa sih harapan Papa buat kita bertiga tuh pengen kita Seperti apa? Atau doa seorang ayah buat kita tuh apa? 3 anak perempuannya. Wah belum bisa menjawab nanti. Yang penting anak-anak sukses dunia akhirat gitu. Iya. Terus begitu sukses pada masanya gitu. Oh itu yang aku sering dengar, mama juga Sukses pada masanya. buat kita untuk bisa sukses dunia akhirat dan juga sukses pada masanya.
kelihatannya pendek tapi pada masanya soalnya kan kondisi, kesempatan, Sih. keadaan hidup Bener kan sih. selalu berubah setiap masanya. Jadi whatever phase of life you are in, semoga kita bisa sukses di masa tersebut. Clock it. Nggak tahu itu yang Iya. aku kerasa ya. Itu Benar sih sih. aku keinget. Nah sekarang kita main games dulu deh biar lebih asik ya Pak. Jadi ini gamesnya buat Papa. Papa langsung lempar aja nama kita. Bina, Bia, Vira. Gak usah mikir Gak usah mikir, satu langsung nama aja. yang muncul. Yang Cuma pertama kali nyebut muncul. nama. Oke, aku mulai ya Pak. Siapa anak paling manja? Kamu. Aku harus tanya nih abis ini. Unexpected. Clock her. Kamu deh. Put her into her place. Oke, next. Mana ada tuh anak paling muda paling manja katanya. Nah, kita nanti bahas kenapa tuh ya. Siapa yang paling suka bikin Papa ketawa? Iya. Ini aku udah tahu nih. Siapa Masa sih? Iya, Iya, lah, dia kamu emang kan komedian. jokester. Aku juga setuju. Komedian di keluarga, oke? Siapa yang paling suka bikin Papa deg-degan? Nggak ada. Oh iya. Kenapa tuh? Ya percaya aja sama kalian gimana. Bukan Kak Bina kalau lagi adventure gitu. Oh, kalau itu special case. Iya, kayak dia tiba-tiba di hutan, nggak ada kabar, HP-nya mati. Ingat Iya tuh jejak petualang emang gak ada sinyal. bukan Apalagi kayak malam. kemarin. Iya, Waktu Mama jejak stres petualang. banget. Bener Bener-bener. deh. Mama stres banget. Itu yang paling menakutkan waktu jejak petualang. Iya. Itu ya out of the ini ya nggak bisa dihubungin sama sekali. Siapa yang paling males ngerjain PR dan mesti banyak-banyak disuruh? Terakhir kamu kan? Lagi. Terakhir Wah, kamu. kaca nih emang deh. Aku Iya kan, di-roast bener nggak? nih, guys. Bener nggak? Kapan tapi itu pas apa ya? SD? SMA. Oh, SMA nih emang. Ya, Papa tuh kesel banget aku SMA kurang rajin ya. Iya. Tapi untuk balik lagi SMA pas kuliah langsung on ambis. track. Iya, Masih kayak kamu- Mikey masih bisa guys Iya, SMA males. kamu waktu itu ini apa? harus dielaborasi. Di SD SMP itu rajin, di SMA tuh nggak rajin. Di Tapi highlight lagi sama sesudah papa itu saya, ini guys. lagi, udah gitu rajin lagi. Alhamdulillah gitu. masuk MIT masih bisa ya Pak. Aku mau satu lagi terakhir. Mau. Siapa yang paling galak? Kamu. Gak nyangka. Ya harusnya gak Yes, kebayang. yes. Gak nyangka. Ya harusnya. Emang Larva yang paling galak nih. Enggak Vira kan? Enggak Vira. Iya, saya. Aku gak nyangka juga sih. Kenapa yang paling kecil paling Aku kira aku sebagai eldest daughter kan suka dibilang Tapi galak ke iya. kita sih. Bener nggak? Oh, Bener nggak? Buat sih. Iya, Kamu mau- pendapat kamu. Tapi bagi papa ya kan ini bagi papa. Kenapa menurut papa aku galak? Ya kamu galak emang. Kenapa nggak galak tuh? Strict gak sih maksudnya tegas. Ya mungkin. Itu masalah Ya, toh perspektif nggak aja nanya. ya nggak. Ini kita udah menuju ke pertanyaan terakhir ya karena udah nggak terasa nih obrolan kita. Dan aku pengen tanya kalau papa bisa ulang salah satu fase parenting, papa bakal milih fase pas kapan? Pas di Korea. Hah? Waktu kalian sekolah kejuaraan itu fase yang paling apa namanya? Apa ya? Pas persiapan atau pas udah? Dari persiapan sampai akhir. Berarti umur-umur kayak ya akhir SMP, Iya, SMA, gitu-gitu, masuk mau umur-umur kuliah segitu. gitu ya. Kenapa, Pak? Umur segitu. Karena ya banyak hal-hal yang baru. MIT juga itu interesting juga. Kan banyak hal-hal yang baru yang bisa dieksplor atau apa gitu. Termasuk persiapan, dari persiapan sampai kelulusan dan sebagainya gitu kan. Kita juga kenal apa namanya dunia baru dan sebagainya Banyak gitu. trial Aku error setuju bareng. sih. Aku banyak memori baru sih selama fase itu. Soalnya kan sama. dari SMA ke kuliah kan secara gak langsung negara udah sama kan. udah biasa. Kayak masuk udah sistem. lumayan biasa. Tapi aku inget kayak masa-masa yang papa bilang persiapan kita di sana kan kita jadi belajar cara nulis essay gini ya di suatu ke orang Benar ini sih. les kayak gini ini ternyata salah. Tapi meningkatnya mungkin gede ya. itu umum ya mulai dari SMA ke atas itu ya mungkin untuk orang tua yang kalau masih masa early years itu kan bayi dan gitu ya lucu-lucu ya itu terus kita apa namanya ya reguler lah gimana biasain. Kayaknya kalau untuk aku ya dari perspektif anak yang
dari SMP terus pindah ke Koreanya, itu adalah waktu dimana semua teaching mama papa itu dites menurutku. Kayak Misalnya gimana? Aku pengen tahu nih. Contohnya Iya, mama itu papa. benar itu suatu Iya kan, ini. kayak dari dulu mama papa itu selalu bilang kita harus nyelesain sesuatu. Nah di sana kita dikasih PR-nya juga gila-gilaan. Dan kalau nggak selesai, Gurunya gitu kan? iya, kalau nggak selesai kita bakal dipulangin karena beasiswanya, atau enggak hal kayak belajar bahasa terus juga musik Independen juga. Independen juga. Kalau musik sama bahasa kayak dari dulu kan kayak oh ya kita perlu lah untuk berkomunikasi atau enggak buat teman. Tapi aku baru sadar betapa pentingnya itu di sana gitu. Kayak aku buat banyak teman dari menggambar, Bikin terus band ya kan? ngeband. Oh gitu-gitu. iya, hobi-hobi kamu tuh justru jadi creative outlet yang malah mendatangkan circle baru. Nah ya. iya, itu cara kita kayak ngefilter temen yang bakal nge-vibe sama kita gitu-gitu. Terus satu hal kali cherry on top yang aku sadar juga yang dites itu adalah tahu jati diri sih, kayak know who I am as a person. Kan tadi aku bilang papa sering nanya kan, selalu nanya opini kita dari kecil, bla bla bla, mama juga. Terus pas aku di sana mulai ke tes gitu loh, identitas gue itu siapa, apa sih yang aku pengen capai. Kalau lagi kesusahan, untuk apa sih aku ngerjain ini semua, itu sih yang aku juga kerasa. Dan aku nggak kebingung, walaupun agak bingung, tapi kayak udah ada persiapannya gitu loh in a way. Dan juga ada satu lagi kayak mama papa itu walaupun jauh nggak pernah terasa jauh gitu. Kayak care-nya itu masih nyampe kayak sampai jarang Korea. itu ya, jarang homesick. Karena ya dulu kan apa ya, fit call nggak terlalu selancar dulu deh kayaknya. Aku Di setiap mau awal-awal nelfon, ya. setiap aku mau nelfon mama papa kayak gitu, tapi kayak lewat chat selalu ditanya sehari-harinya gimana. Terus jadi kayak seakan apa ya? Karena dari awal kita juga tight kali ya. Jadi soalnya mama papa udah masangin fondasi di mana ya selalu nanya, terus kayak care sama kita kan. Jadi walaupun kita jauh, aku nggak merasa kayak cinta aku ke mama papa itu atau keluarga nggak berkurang, malah jadi tambah itu kan. Apa sih expressionnya? Distance makes the heart grow fonder. Jadi kayak tambah jauh malah kamu jadi tambah sayang sama Di keluarga. konteks aku pun yang aku ingat ini mungkin pas kerja ya kan, istilahnya ini udah anak 24-25 tahun udah gede. Tapi kan dulu tuh aku commuting ya dari rumah ke kantor, jadi naik ojek dulu diantar dulu sama papa tiap pagi ke stasiun. 1,5 jam di KRL, naik ojek lagi ke kantor, dan kayak gitu bolak-balik 1,5 jam tuh one way by the way. Nah itu aku ngerasanya meskipun aku udah gede ya, tapi tiap aku mau berangkat misalnya ditanya mama, oh take care nak, atau setiap aku pulang itu dijemput papa kan di pom bensin. Iya, papa udah ETW gitu. Terus kayak di mana, di stasiun mana aku ngabarin sama papa, terus papa langsung berangkat. Jadi kayaknya sebagai anak nih hal-hal kecil kayak gitu tuh yang melekat gitu. Mungkin pas aku les tuh yang melekat adalah kalau kita nunggu yang lain les sambil keringetan, beli donat kampung lah apa. Jadi bakwan malah Benar. hal-hal kecil itu yang malah jadi membekas. Nah ini untuk mungkin my last question kali ya, Pak. Kayak dulu kan kalau kita sering cerita juga ya tentang parenting mama papa kan, kita cerita kita dulu kalau les tuh nggak cuma di les bye bye, tapi dibersamain banget gitu, diantar-antar. Iya, satu paket. Ngobrol juga sama gurunya. Pokoknya padahal itu semua kan melelahkan ya. Kenapa papa dan mama memilih untuk se-involve seperti itu? Kan bisa aja papa cuma udah kamu les bye bye gitu, nanti juga belajar sendiri. Kenapa papa memilih gaya parenting yang kayak gitu, Pak? Ya itu karena ya buat papa itu necessary ya, wajib gitu loh. Jadi kayak gitu, karena itu konsekuensi dari papa gitu. Kalau kita udah mendidik anak udah begitu ya, kita papanya juga harus konsekuen, ngejalanin tanggung jawabnya gitu untuk support anaknya gitu. Tapi anyway selama SMA tuh ke atas gitu, jadi ya, itu waktu kalian udah gede-gede tuh buat papa tuh juga merupakan konfirmasi bahwa teori-teori papa selama ini tuh bener gitu. Yang dulu dibilang orang ini nggak gini lah, ini nggak gini ya, begini. Misalnya apa, Pak? Ya tadi pamannya yang math gimana itu nggak penting, padahal ya, terbukti dibutuhkan di masa yang ini. Kalau nggak kan MTK kamu nggak ke Korea. Betul. Terus teori tentang ini bahasa gitu kan, biasain, ajarin gini gimana itu. Akhirnya dibutuhkan juga gitu kan. Jadi hal-hal yang kecil-kecil lah, yang simple gitu ya. Alhamdulillah ya
bermanfaat gitu loh di umur-umur yang udah segitu gitu kan. Tapi ini ya memang benar kalau kita nggak bisa bikin anak itu ini instan gitu loh. Semua nih hasil pupukan ya Dari dulu. pupukan dari anak itu nggak ngerti apa-apa, kita udah harus mulai dari situ kan. Kayak sekarang nanti di SD-nya gimana, itunya gimana, itu harus bukan harus dipupuk gitu. Bukan berarti kita tuh nggak bisa mulai sekarang untuk memperbaiki anak. Bukan begitu maksudnya. Tapi idealnya tuh begitu. Gitu loh. Mungkin kalau kita anak kita masih SMP atau masih SD, kita masih punya kesempatan untuk memperbaikin atau membuat anak itu jadi baik atau apa gitu kok. Thank you Papa Bear. Ini kayak pertama kali deh kita kayak talk gini tapi di depan kamera ya. Iya. Biasanya di meja makan random di restoran, di mobil. Makanya nasihat Papa tuh random, tiba-tiba nggak ada wisdom yang pengen. Nggak ada angin, nggak ada apa. Papa keluar. Iya. Jadi seru banget sih. Thank you. Aku juga jadi tahu persepsi Papa sebagai bapak ke kita dan juga cerita-cerita dari Kak Bia dan juga ternyata aku paling galak ya di mata Papa. Mohon maaf. Tugas mungkin ya. Tugas ya mungkin ya guys. Aku gak galak. Positive thinking ya guys. Iya, jadi aku pengen bilang makasih aja sih. I've said this a lot of times, tapi aku pengen makasih aja sih ke Papa udah bisa mau percayain kita, udah bisa ngasih kita kebebasan, tapi very present gitu untuk segala perjuangan kita lah gitu. Silakan closing yang mau. Oke, Bia dulu mungkin final words untuk Bia, Papa juga kayak Vira tadi yang pengen disampaikan. Papa Bear. Aduh, kalau aku bilang nanti keluar air mata lagi. Gak apa-apa, we have tissues. You gotta say it. We have tissues. Apa namanya? Kalau Vira kan udah bilang yang untuk nambah ke Vira, aku cuma mau bilang thank you for loving us. Soalnya kayak aku nggak pernah kerasa kayak terpaksa gitu. Dan ya I'm glad kita itu bisa tumbuh di loving family kayak. Makanya Papa panggilannya Papa Bear. Makanya itu penting, keluarga yang solid itu penting. Gitu loh. Itu makanya dari situ awalnya. Apalagi Bina sekarang ya. Apa? Nah, ya ini yang kayaknya terjawab deh, yang tercengeng siapa? Iya kan yang tercengeng. Iya, udah terjawab ya tadi. Nggak, maksudku kan menurutku kita nggak akan pernah tahu sebesar apa perjuangan dan pengorbanan orang tua sampai kita menjadi orang tua sendiri. Mungkin kita cuma bisa ngira-ngira. Dari dulu pun aku lihat, perjuangan mama papa besar. Tapi begitu aku jadi orang tua, ya makin sadar dan makin berterima kasih banyak sih ke papa dan mama. Malah tuh bener-bener berterima kasihnya juga karena semenantang itu pasti proses membesarkan kita. Banyak tantangan-tantangan yang kita nggak expect, mungkin ada momen dimana bisa aja papa milih untuk ya udah seadanya aja deh, ya udah nggak usah diusahain banget, capek gitu, banyak gitu pilihan seperti itu, tapi papa mama memutuskan untuk just go through it, diusahakan cari jalan. Itu sih yang aku pelajarin banget ya, diusahakan dan dicari caranya, dan meskipun sesusah apa itu. Dan ternyata aku ngerasa itu adalah ketika dulu kan aku ngeliat, oke, papa mama membesarkan kita itu tuh memberikan gift ya untuk kita. Tapi sekarang aku lihatnya secara nggak langsung papa mama juga memberikan gift itu ke Launa. Karena lewat itu aku jadi pengen mengambil poin-poin parenting yang baik dari mama papa. Pengen aku teruskan lagi ke Launa. Aku pengen jadi a loving mother untuk Launa. Pengen juga nanti kalau Launa untuk merintis, berjuang tuh aku menemani juga. Mungkin caranya beda ya. Iya, benar, zamannya beda soalnya tantangannya beda. Dulu kita nggak ada AI, sekarang nanti beda. Nggak bisa sama, tapi at least blueprintnya insya Allah aku ambil dari papa, mama, dan semoga itu menjadi kebaikan yang terus-menerus mengalir. Iya, terutama kalau masa sekarang ini buat kamu tuh mungkin kamu harus tahu ada orang tua yang punya otoritas dalam hal-hal tertentu karena kamu lebih tahu dari anak. Tapi ada juga hal-hal yang
anaknya itu juga harus sedikit dibebasin karena Cari sendiri ya. cari sendiri, jalannya sendiri karena akhirnya juga kan yang harus hidup kan anaknya juga kan. menjalani. Iya, terus udah gitu Kelihatan. mereka itu kan juga punya keinginan, fantasi dan sebagainya. Hal-hal yang nggak Dream. pengen yang dieksplor atau apa yang kita nggak bisa terlalu mengekang gitu loh. Jadi itu harus balance. Jadi kita nggak bisa, kita punya otoritas untuk melarang gitu loh. Tapi kita nggak bisa kita harus tahu juga anak itu punya keinginan untuk eksplor sesuatu yang baru. Dan yang penting itu anak itu harus dibekalin ilmu. Kenapa? Karena nanti dia hidupnya nggak seperti zaman kita gitu loh. Kalau mereka itu udah gede, zamannya udah beda. Zaman aku kan, zaman aku cuma paling ini internetnya juga belum ada secanggih sekarang kan. Itu udah berbeda sekali gitu. Jadi ilmu itu penting untuk ditanamkan di anak gitu loh. Karena itu ilmunya itu akan melindungi dia di masa depan, atau dia itu yang akan ini dengan hidup dengan dia. Tapi kalau kita masa bodoh aja, ya kesian anaknya dong. Masa depannya kayak apa gitu loh. Kalau kita ngasih uang kan uang bisa habis di masa depan. Mungkin udah nggak ini lagi. Tapi kalau ilmu dia selalu bisa. Dia mau kemana pun dia bisa kan. Oke, and that's I think the closing statement dari Papa Bear. Makasih Papa udah sharing. Aku tahu mungkin Papa kan nggak terlalu banyak nyaman tampil di depan. Kadang lihat contekan ya, tapi Papa udah keluar comfort zone buat sharing. Semoga sih harapanku bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang ya sedang menjadi new parent seperti aku, atau jadi refleksi juga. Jadi refleksi juga untuk kita ya. Untuk closing kita ini kan. Oke, untuk closing Gak mau kita hugging, bersama. boleh. Gak mau pelukan aja. Iya. Ayo. 1, 2, 3 ke atas hurah. Iya. 1, 2, 3 hurah. Dan terima kasih juga Nugget Sisters udah mau co-host papa kita sendiri sekarang. Kamsahamnida. Thank you for having us. Yes, and I'll see you guys on next episode. Bye. Bye. Bye.